106 Safal Inspirasi Anda sahabat Jazz, kembali lagi di program Obat Hati ya. Hari ini sahabat edisi 24 Februari 2025 masih dengan alasan kita sama dari TSPD dan juga Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA sahabat Jazz, dengan tema sore hari ini rumah tangga yang bertakwa. Beberapa pertanyaan sahabat yang sudah masuk akan kita tanyakan kepada Ustadz kita ya. Kita mulai untuk pertanyaan pertama ya Ustadz ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Aidil di Padang Mati Ustadz. Pertanyaannya, jika mertua punya harta peninggalan, kenapa menantu tidak ada dapat harta warisan ya Ustadz? Ini siapa yang mau ini Ustadz Arkan ya? Ya, terima kasih. Izin Ustadz Maratua, Mbak Irin, sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ini karena di luar dari tema sebenarnya ya, karena ini tema masalah fikih miras. Jadi pertanyaannya tadi, jika mertua punya harta peninggalan, kenapa menantu tidak ada dapat harta warisan dari harta tersebut? Jadi sahabat KIS yang dirahmati Allah, yang pertama yang perlu kita bahas di sini dalam hukum waris Islam atau faraid, menantu tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan mertua. Hal ini didasarkan pada ketentuan syariat yang telah diatur secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Alasan menantu tidak mendapatkan warisan bukan ahli waris yang ditentukan syariah. Ahli waris yang berhak telah ditetapkan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 dan hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang berhak mewarisi adalah anak kandung, anak orang tua, suami, istri, dan kerabat lainnya yang memiliki hubungan nasab atau sebab pernikahan yang berkaitan dengan simain. Lalu yang berhak mewarisi tadi itu karena nasab dan pernikahan, tidak ada hubungan darah atau pernikahan langsung, menantu hanya berhubungan melalui pernikahan dengan anak kandungnya, almarhum atau almarhumah, bukan hubungan darah atau pernikahan, dan juga yang tidak wajib dinafkahinya. Suami atau istri almarhum, ibu atau ayah mertua ada ahli waris, tapi menantu tidak mendapatkan hal ini. Sahabat KIS yang dirahmati Allah, prinsip kewarisan dalam Islam itu ada beberapa hal. Harta warisan hanya dialirkan kepada garis keturunan ke bawah, anak, ibn, wal ibnul ibn, wa in nazal, dan ke atas ab, jaddun, wa in ula, dan sampai ke atas. Dan menantu berbeda di garis samping karena menikah dengan anak almarhum, sehingga dia tidak mendapatkan warisan. Terima kasih. Baik ya, itu dia pertanyaan dari Aidil di Padang Mati ini. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Irfan di Kampung Losung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, sampai silakan. kapankah orang tua menafkahi anaknya, batas usia atau status anaknya? Terima kasih kepada Irfan di Kampung Losung yang bertanya tentang sampai di manakah batas orang tua menafkahi seorang anak. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatajawwaz. Wahai para pemuda-pemudi, apabila kalian telah sanggup menikah atau ba'a falyatajawwaz, maka hendaklah kalian menikah. Oleh karena itu, salah satu batas daripada kewajiban orang tua menafkahi anaknya ketika anak itu telah mampu menikah atau sudah menikah, maka sampai disitulah orang tua itu menafkahi anak-anaknya. Apabila seorang anak itu adalah anak perempuan, maka kewajiban menafkahi anak perempuannya telah berpindah kepada tangan daripada suaminya. Karena suaminya lah yang bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena suami telah Allah lebihkan daripada istrinya itu wanita dalam hal nafkah.
Jadi apabila seorang wanita itu telah menikah berumah tangga, maka kewajiban menafkahi dari orang tua berpindah kepada pundak suaminya, maka suaminya lah yang nanti menafkahi dia di dalam rumah tangganya. Dan bagi seorang laki-laki, apabila dia juga sudah berumah tangga laki-laki itu, maka dia bertanggung jawab untuk menafkahi dirinya dan istrinya. Bahkan seorang anak laki-laki, yaitu sebagai suami, dia juga punya tanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya ataupun ibunya apabila nanti di kemudian hari orang tuanya tersebut tidak lagi sanggup untuk menafkahi dirinya sendiri, maka kewajiban menafkahi kedua orang tuanya ada pada pundak seorang laki-laki sebagai suami. Maka sampai disitulah batas kewajiban seorang ayah atau seorang orang tua dalam menafkahi anak-anaknya. Apabila dia sudah menikah, maka selesailah kewajiban menafkahi anak-anaknya. Demikian Mbak Irin yang bisa saya jelaskan kepada Irfan di Kampung Los. Oke. Yeah. Sebagai ini ya Ustaz ya, banyak sekarang ini sudah menikah, tapi ini baik laki-laki atau baik suami atau istri ya, mereka sudah menikah, yang seharusnya kan sudah tadi kata saya sudah berpindah ke pundak suami. Bagaimana jika seorang suami mereka tidak bercerai, cuman istrinya dibebankan kepada orang tuanya, intinya ibunya atau ayahnya yang memberikan makan nafkah lah gitu untuk anak perempuan ini. Dikarenakan ya suaminya tidak memberikan nafkah. Iya, jadi pertanyaannya apa nih? Jadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau seorang suami membebankan istrinya kepada mertuanya, mertuanya ibunya atau orang tua dari istrinya sendiri, betul, gitu ya. Maka ini berdosa di dalam agama Islam. Seorang suami, kalau orang tuanya rela atau ridho gitu. Iya. Jadi seorang suami berdosa apabila dia menyanyiakan amanah, yaitu tanggung jawab nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jadi maka seorang suami tidak boleh main-main dalam urusan nafkah ini. Karena memang masalah di rumah tangga hari ini banyak terjadi perceraian, cekcok di rumah tangga karena suami terlalu menyepelekan nafkah zohir di dalam rumah tangga. Nah, sehingga yang seharusnya istri menjadi tulang rusuk malah dijadi tulang punggung. Akibat apa? Banyak suami yang lalai, banyak suami yang berleha-leha di dalam tidak bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Jadi berdosa seorang suami apabila dia melalaikan tanggung jawab itu lalu dialihkan kepada mertuanya. Ini namanya menantu yang durhaka kepada orang tua gitu. Baik, itu dia ya, Irfan di Kampung Los. Kita ke pertanyaan berikutnya Sarya. Ini dari hamba Allah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, kalau misal laki-laki menikah dengan seorang janda, wajibkah memberikan nafkah untuk anak tiri tersebut jika ayahnya masih hidup? Ya, terima kasih sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kaitannya tadi dari apa yang disampaikan kepada Tuan Guru kita, Ustadz Maratua, tentang nafkah ya. Tadi nafkah langsung dari ayah dan bundanya. Sekarang dalam Islam suami sambungnya atau ayah, bukan suami sambungnya, ayah sambungnya. Kalau ada seorang laki-laki atau seorang ibu yang telah janda, dia menikah, lalu apakah ayah sambungnya itu wajib menafkahinya? Dalam Islam ya tidak ada kewajiban menafkahi anak tiri. Ya, di sini ayah sambung sebenarnya di sini dalam Islam itu tidak ada istilah. Namun seiring dengan istilah-istilah yang beredar di masyarakat kita, itu muncullah istilah itu untuk mengurangi kesentuhan hati lah kalau boleh dikatakan ya. Lalu jika ayah kandung anak tersebut juga masih hidup, nah ini ayahnya lah yang ayahnya lah yang akan menafkahinya, bukan ayah sambungnya. Yang wajib dinafkahi laki-laki tersebut ya istrinya dan anak yang dari rahim istrinya setelah dia mendapatkan rezeki dari istri tersebut. Lalu bagaimana jika dia menanggungnya?
Jika bagaimana dia kalau dia umpamanya berlebihan hartanya dan bersanggup dalam ekonomi, apakah dia mau boleh memberikan nafkah itu? Boleh-boleh saja, tidak ada larangan dalam Islam. Namun itu tetap tidak dari koridor kewajiban ayah sambung tersebut. Kalau sewaktu-waktu dia putus memberikan nafkah kepada anak-anak ini, dia tidak mendapatkan dosa di situ dan dia tidak dikategorikan dalam Islam melalaikan kewajiban, tidak. Tapi dia hanya bersedekah terhadap anak ini karena hanunia atau sayangnya dia kepada ibu dari anak tersebut, karena dia sudah jadi ayah sambungnya, maka dia boleh-boleh saja. Lalu tanggung jawab utama yang perlu kita tekankan di sini adalah kepada ayah kandungnya. Wahai para ayah, kadang kita sudah cerai dari istri kita, kita mendapatkan istri baru, anak-anaknya yang dari istri yang pertama diabaikannya, bahkan dia lebih sayang kadang kepada anaknya yang dibawa istrinya daripada anaknya sendiri. Ini salah, harusnya jangan seperti itu. Ya, kalau memang sama-sama sayang, berikanlah kasih sayang itu secara netral, secara adil, jangan menzolimi satu pihak agar kita mendapatkan keberkahan dalam hidup, karena tujuan pernikahan mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Baik. Itu dia ya untuk hamba Allah tadi yang sudah bertanya. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya tadi dari sambungan. Saya izin bertanya Ustaz, misalnya mau nikah, pihak suami berhutang untuk memenuhi mahar dan resepsi. Lalu utang biaya perkawinan itu sebenarnya tanggung jawab suami atau istri? Tanggung jawab suami. Karena mahar itu merupakan kewajiban dari seorang suami terhadap istri. Jadi itu sebenarnya tanggung jawab suami untuk melunasi hutang yang berkaitan dengan mahar. Kecuali misalnya si istri itu telah merelakan apa yang seharusnya menjadi hak dia, maka seorang suami boleh menerima sebagai pemberian yang baik kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Iri. Singkat ya ini. Iya. Jawab ini. Baik, berikutnya Ustaz dari tidak ada nama ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya, jika ada wanita yang masih gadis, kemudian hamil oleh kekasihnya, lalu diminta bertanggung jawab, harus menikah sebelum perutnya membesar karena takut malu. Lalu apa hukum menikah saat hamil, Ustaz, apakah sah? Ya, dalam hal ini seperti yang disampaikan Tuan Guru kita singkat saja ya. Karena kalau kita jabarkan ini panjang ya. Jadi menikah secara saat hamil. Yang pertama, ini ada perbedaan pendapat ulama ya. Jadi Imam Syafi'i menyampaikan kalau Imam Hanafi mengatakan tidak sah. Tidak sah. Ya, tidak sah dalam menikah dalam saat hamil. Dan kalau Imam Syafi'i menyampaikan itu sah menikah saat hamil. Lalu anak ini yang perlu kita udah kita sampaikan tadi ya, sah. Ya, itu benar. Ini fatwa loh. Jangan main-main. Kalau masalah fatwa ini kini jangan salah nanti tidak sah atau tidak sah. Ya, itu nanti penjabarannya panjang ini. Lalu yang penting kita harus bawahi di sini, status anak itu tetap anak itu bukan keturunan ayahnya. Ini udah kita singgung panjang lebar minggu lalu ini atau 2 minggu yang lalu. Ya. Tetap tidak sah dalam nasab dan tidak mewarisi dan tidak juga bisa dinikahkan apabila anak itu perempuan. Terima kasih. Baik, itu dia ya, singkat padat ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Latifah di Panyangga. Maaf Ustaz, izin bertanya. Bertanya seputar perceraian Ustaz. Misalnya seorang istri ingin bercerai dengan alasan suaminya pemarah atau mudah emosi kepada istri, sedikit marah, mukul. Wajibkah seorang istri mengajukan cerai dengan kondisi seperti ini? Terima kasih dari siapa tadi? Latifah di Panyanggar ya. Yang bertanya, bolehkah seorang istri menuntut cerai dari suami yang ringan tangan ya?
Jadi pendengar Obat Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah disinilah kita membutuhkan ilmu tuntunan agama agar bagaimana rumah tangga pertama itu bisa tercapai. Itu salah satunya apabila misalnya ada kekerasan-kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, baik itu dari suami ke istri atau juga mungkin dari istri ke suami, maka perintah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita yang pertama itu bersabar. Yaitu bersabar karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di dalam Islam seorang suami itu boleh memberikan pukulan kepada istrinya, tetapi pukulan yang dia tidak melukai dan juga tidak menyakiti. Artinya pukulannya adalah pukulan untuk mendidik bagaimana agar istri itu menjadi istri yang taat kepada suami dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat dulu kekerasannya yang seperti apa. Jangan-jangan hanya sekedar memukul untuk mendidik. Kalau seorang suami yang memberikan pukulan itu hanya untuk mendidik, maka Islam membolehkan itu. Tetapi kalau misalnya pukulannya sampai melukai fisik atau melukai secara kekerasan, maka ini diperlukan dialog yang baik ya, agar bagaimana kekerasan itu tidak terus menerus berulang ya. Kecuali misalnya kekerasan itu terus menerus berulang sudah diingatkan oleh pihak keluarga, diingatkan oleh mungkin ada keluarga terdekat, oleh tuan-tuan guru mungkin, atau sudah berkonsultasi juga ke sana kemari, tetapi juga misalnya suami itu tetap berkarakter temperamen misalnya, marah-marah suka ini, setelah diberikan kesempatan maka bolehlah seorang istri misalnya mengajukan sebagai hak daripada seorang istri, yaitu mengajukan gugatan cerai. Mungkin barangkali karena sudah memberikan kesempatan dengan berbagai macam proses sebelumnya, sehingga mungkin dikhawatirkan rumah tangga itu justru jatuh kepada kemaksiatan, tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bolehlah seorang istri tadi mengajukan itu, tetapi itu adalah sebagai solusi terakhir. Jadi jangan langsung sikit-sikit marah langsung minta cerai itu nggak boleh ya. Jadi cerai adalah solusi terakhir di dalam Islam. Jadi sebelum itu harus ada rangkaian-rangkaian yang dilakukan oleh seorang istri, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu mungkin baik bagimu, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal mungkin sesuatu itu adalah buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu, kalau masih bisa bersabar, tapi kalau sudah tidak bisa lagi melalui proses dan segala macam, maka urusan itu dikembalikan kepada seorang istri, karena seorang istri juga mempunyai hak untuk mendapatkan kebaikan dari suaminya. Demikian Mbak Irin. Nah, kalau gini Ustaz, ya. Kalau tadi kan Ustaz mengatakan secara fisik gitu ya, saya menyakiti fisik sampai sampai membira atau cacat gitu. Bagaimana kalau dia menyakiti secara verbal dan itu terus-menerus terjadi bertahun-tahun? Secara verbal mungkin ngata-ngatai, menghina apa segala macam. Dia tidak menyatakan, tapi secara verbal dia menyakiti batin gitu. Melalui kata-kata kan. Ini juga termasuk sesuatu yang tidak boleh, karena memang Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami istri itu tak ubahnya seperti pakaian yang saling melengkapi dan menutupi. Jadi kalaulah benar-benar pasangan itu adalah pasangan yang kita cintai, mana mungkin pula orang yang mencintai kita menyakiti kita secara kata-kata begitu kan. Maka hendaklah kalau ada terjadi seperti itu cepat-cepat saling memaafkan. Bukankah memaafkan itu adalah sebuah kemuliaan? Jadi kalau ada suami punya salah, istri memaafkan. Kalau ada istri punya salah, suami memaafkan. Bukankah memaafkan itu adalah sifat yang mulia? Sebagaimana dulu pernah dikatakan oleh Tuan Guru kita usahakan bahwa dengan memaafkan itu menjadikan kita mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Yusuf memaafkan saudara-saudaranya sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa dimaafkan dulu gitu. Kalau bisa demikian ya. Baiklah. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Hamal dari Pakal Dalok ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana hukum orang tua minta uang ke anak sebagai biaya membesarkan? Katanya karena sudah membiayai anaknya dari lahir sampai besar, jadi dituntut harus membayar semua yang telah dikeluarkan. Ya, terima kasih Mbak Airin, Tuan Guru kita, orang tua dari Munte, sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini saya menyinggung jangan dulu masalah memintanya ya. Yang kita perlu singgung pertama di sini masalah kewajiban kita dulu sebagai orang tua. Apa sih yang diwajibkan
Allah kepada kita sebagai orang tua terhadap anak itu. Yang pertama adalah menafkahi. Hukum orang tua meminta uang kepada anak sebagai ganti biaya membesarkan, dan itu kewajibannya. Jadi bagaimana? Nafkah adalah kewajiban orang tua, dan ini tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Lalu biaya pengasuhan, makan, mendidik, menterbiah, mencuci pakaian, dan nyusui gitu kan, dan kontrak rahim mungkin 9 bulan 10 hari, dan satu jeritan dari jeritan saya saat melahirkan ribuan urat saraf yang putus dari saya, itu hitunglah semua itu. Itu. Jadi lalu yang kedua, bolehkah orang tua meminta kepada anak? Boleh. Tidak ada masalah. Boleh orang tua meminta kepada anak, tapi jangan alasan ganti rugi. Nah, ini kan orang tua yang kurang podal namanya ini. Maksudnya sukarela gitu loh. Tidak boleh memaksa anak untuk memberikan kepada sebaik-baik sedekah itu sedekah dari orang tua kepada anak. Dan sebaik-baik sedekah itu dari sedekah anak kepada orang tua. Ini sedekah lo, bukan kewajiban. Wahai saudaraku, walaupun kamu laki-laki ada ayah dan bunda di situ, dan zakat Anda walau zakat fitrah dan zakat mal tidak boleh dikasih kepada kedua orang tua itu, tapi harta yang engkau berikan kepada mereka itu adalah sedekah terbaik Anda. Lalu bagaimana kalau ada orang tua meminta-minta dan memeras anak? Ini tidak boleh. Haram hukumnya kalau sekiranya ada orang tua memeras anak. Hak anak dalam ini tidak berdosa orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya. Orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya merusak ibadahnya itu sendiri. Maka dari itu, kalau ada orang tua, jangan ungkit-ungkit kebaikanmu terhadap anak. Karena anak yang kita besarkan itu adalah kewajiban kita. Maka dalam hidup ini kan ada hak dan kewajiban. Hak Anda tuntut daripada anak, birrul walidain. Gitu. Udah, beradab. Kalau Anda mendidik dan menterbiah anak itu tanpa Anda minta, wahai ayah dan bunda, anak itu akan memberikan. Ada nggak ada sama dia harta? Ada atau tidak ada sama dia harta, kalau dia memegang agama Allah ini dan kamu jadikan pola kehidupan agama dalam rumahmu seperti tema kita pada malam hari ini, dia tidak akan membilang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullahuma ukhfin wa kullahuma qaulan karima. Katakan, jangan, bukan qaulan layyina loh, bukan kata-kata yang lembut tapi menusuk loh. Ada anak-anak itu katanya kata-kata, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Apatah lagi kalau kita umpamanya orang Jawa, nang kono nang kini katanya kan. Lembut, ayah, masa saya terus yang dimintain? Kan banyak saudara-saudara ayah. Tolonglah saya, lihat saya. Ini kan lembut nih, tapi menusuk. Lembut tapi menusuk. Lihatlah saudara-saudara saya. Janganlah, lihatlah anak-anak saya juga mau berpendidikan ayah. Pernah nggak mengatakan dia, saya nggak ngomong keras kok kepada ayah, saya ngomong lembut kok. Tapi Al-Quran menuntut kepada kita qaulan karima, kata-kata yang tidak menyakiti hati, lembut, bermakna dan bermutu. Ini yang perlu kita bangun. Jadi minta, wahai, ini saya nasihat dari saya pada sore hari ini, wahai para orang tua, jangan sekali-kali ungkit kebaikan kita terhadap anak, dan didiklah anak-anak kita itu, karena hasil didikan yang baik itu nanti tanpa kita minta, tanpa kita paksa, tanpa kita kita ingatkan kebaikan kita, dia pasti ingat kebaikan kita itu nantinya pada saat dia dewasa. Terima kasih. Alhamdulillah ya, tidak bisa diperpanjang lagi ya. Ya, kalau panjang nanti habis waktunya. Hai, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ini Irfan di Kampung Losung ingin bertanya Ustaz. Iya, silakan Jika Irfan. ingin menikah, lalu membuat surat perjanjian untuk menolak utang orang tuanya, kami lunasi, bolehkah Ustaz? Iya, kepada Irfan di Kampung Losung ya, yang bertanya tentang adanya perjanjian pranikah, yaitu menolak untuk melunasi
utang daripada orang tua. Karena memang kewajiban berbicara tentang hutang ya. Jadi hutang ini kan sesuatu yang wajib dibayar ya. Jadi siapa yang berhutang maka dialah yang membayar hutang tersebut. Jadi kalau ada orang tua yang kemudian dia berhutang lalu menjadikan syarat hutang itu sebagai agar anaknya boleh misalnya menikah dengan si laki-laki tadi, maka ini sesuatu yang batil ya, yang tidak tidak ada syariatnya di dalam Islam bahwasanya utang itu dijadikan sebagai syarat dari terlaksananya atau sahnya sebuah pernikahan, itu nggak ada. Jadi memang adakah ini terjadi? Memang ada. Ada yang memang terjadi. Ada yang misalnya mertua sampai setega itu. Jadi kalau kau mau aku nikahkan dengan putriku, boleh aku menikahkanmu dengan putriku, tapi syaratnya satu, lunasi dulu kalian berdua bertanggung jawab terhadap utang yang saya miliki, begitu kan. Dan ada menantu yang menyanggupi begitu loh, meskipun sebenarnya itu bukan kewajiban dia, ya kan? Tidak ada kewajiban bagi seorang calon menantu untuk melunasi hutang daripada mertuanya, ya kan? Bahkan ada sampai dijadikan daripada persyaratan gitu kan. Jadi yang seharusnya berkewajiban melunasi hutang itu adalah ya mertuanya itu sendiri, tanpa misalnya ada perjanjian pranikah untuk melunaskan hutang orang tua itu nggak boleh ya. Apalagi misalnya tadi ada tapi kalau misalnya ada perjanjian seperti itu, ya aku mau menikahimu tapi dengan syarat jangan sampai utang orang tuamu aku yang lunasi, ya itu sebenarnya boleh-boleh saja ada seorang calon menantu yang membuat seperti itu. Karena kadang-kadang juga ada orang tua yang tega ya. Mertua yang tega itu membuat seperti itu, dan ini tidak baik. Jadi ini membebani anaknya sendiri. Itu nggak boleh ya. Padahal Islam yuridullah bikumul yusra, Islam itu menghendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesulitan bagi seorang hamba. Jadi Allah saja tidak ingin menyulitkan hambanya. Jadi jangan sampai ada seorang mertua yang malah ingin menyulitkan menantunya yang sudah berniat baik-baik untuk melamar putrinya. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan melunasi hutang itu sendiri. Adapun nanti misalnya kalau orang tua ingin meminta bantuan untuk melunasi hutang itu bolehlah, tetapi jangan dijadikan sebagai ancaman dan syarat. Jadi sah saja kalau ada calon menantu yang membuat perjanjian pranikah untuk jangan dibebankan melunasi hutang orang tua, itu boleh-boleh saja. Kalau begini Ustaz, orang tua terhadap anak gitu. Iya. Kan boleh tadi meminta uang kepada anak ya, yang kita bahas sebelumnya. Anak itu orang tua itu boleh meminta uang kepada anak itu. Tapi kalau di awal dia sudah berucap, bolehkah aku berhutang kepadamu? Aku ingin pinjamlah uangmu gitu. Di awal dia sudah mengatakan untuk meminjam pinjam uang dulu. anak. Itu wajib dibayarkah karena akadnya pinjam meminjam? Atau nggak dibayar nggak apa-apa gitu. Maka setiap hutang itu adalah wajib dibayar. Maka bahkan seseorang yang walaupun dia mati syahid berjihad di jalan Allah, kalau dia masih mempunyai hutang, maka Allah tidak akan terima ruhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai hutangnya dilunasi. Jadi kalau ada orang tua seperti itu, maka dia berkewajiban, karena akadnya tadi hutang, maka orang tua berkewajiban untuk melunasi hutang itu. Adapun kalau misalnya anaknya mengikhlaskan kemudian hutang itu, maka itu adalah kebaikan bagi anaknya tadi, karena mengikhlaskan berbuat baik kepada orang tua. Demikian Mbak Irin. Oke, baik. Pertanyaan Irfan tadi itu dicoblos ya. Berikutnya ada hamba Allah di Simarping Darussalam mau bertanya. Iya, silakan. Bagaimana dan apakah ada hukumnya jika suami pergi tanpa pamit kepada istri dalam Islam? Ini kok istri aja yang wajib pamit gitu ya? Terima kasih Mbak Irin, Tuan Guru kita, Ustadz Maratua dan sahabat KIS yang dirahmati Allah. Posisi masalah tanggung jawab suami pamit dari rumah. Hukum suami pergi tanpa pamit kepada istri dalam Islam itu yang pertama adalah pernikahan. Ini saya singgung dulu ya. Masalah inti daripada hubungan itu sendiri. Islam mengikat kita dengan akad nikah namanya. Dan disitulah yang dikatakan mitsaqon ghaliza, janji suci. Dan suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan muasyarah bil ma'ruf dan mempergauli istrinya dengan baik.
Lalu apa hukumnya kalau suami tidak pamit dari rumah? Satu, tidak boleh, makruh, dan bahkan jatuh kepada yang haram. Jatuh haram itu. Kenapa? Satu, apabila menimbulkan keresahan atau ketakutan bagi istri. Umpamanya ada nanti takut dia keluar, umpamanya seorang istri, ini kan udah diajarkan ini. Ini diajarkan, dan kita udah sampaikan Ustaz tadi di surah Al-Ibrahim ayat 37 itu. Saat Ibrahim meninggalkan istrinya di lahan yang tandus, tidak ada kehidupan di dalamnya. Lalu Hajar bertanya kepada Sayyidina Ibrahim, dia itu pamit, dan itu bertanya, ahadza amrullah, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Bala, hadza amrullah. Ini ikatan dua batin antara suami yang sangat bertakwa dengan istri yang sangat tawakal. Ini harus dipadu, suami yang bertakwa dengan istri yang bertawakal. Kalau suami ini bertakwa, pasti dia akan mendoakan istri dan anaknya saat dia pergi. Dan istri yang bertawakal ini dia bilang, izan lan yudhayya'una. Apabila ini kepergianmu Ibrahim meninggalkan kami di tanah yang tandus ini, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini bukan kekuatan ketakwaan di sini. Wah, kok nanti datang harimau, ini kan itu. Ini. Jadi ini dia wajib pamit Ibrahim itu pamit kepada Hajar karena apa? Di tempat yang membahayakan. Umpamanya dia pergi ke satu daerah ini dia tidak, istri dan anak-anaknya tidak tahu dan tidak familiar dengan daerah ini. Lalu dia pergi aja, bahaya. Anaknya dan istrinya itu akan jatuh kepada bahaya yang besar. Ini jatuh kepada keharaman. Kalau dia, atau umpamanya pergi ke kebun, dia tinggalkan aja anaknya dan istrinya, dia pulang ke kampung, itu bahaya. Itu jatuh kepada yang haram. Lalu apalagi yang kedua, kewajiban suami terhadap istri dalam hal untuk pamit itu adalah memberitahu kepergiannya. Dia beritahu saya pergi ya. Boleh tidak pamit kepada istri dalam saat pertama, saat terjadi sesuatu yang urgen. Umpamanya ada keluarga dekat yang meninggal dunia. Lalu nanti suami itu akan segera mengabari kepada istrinya, saya jangan dicari karena saya lagi pergi melayat ini. Datanglah kalian kalau bisa datang, kalau enggak, atau panggilan jihad. Ini juga, ini tidak ada masalah kalau sekiranya suami tidak pamit. Nah, kalau panggilan nongkrong ke kafe gimana itu? Ini diam-diam banyak ini sering terjadi masalah ini. Itu Ustaz. Mau mancing aja dia diam-diam. Rupanya Ibu menteri agamanya udah di belakang pintu nunggu. Kemana katanya? Kan gawat. Ini kan kalau itu keluar 100.000 ya langsung dikasih izin gitu. Dapat SIM dia. Nah, maksud kami saat ini banyak suami yang keluar tanpa pamit kepada istrinya, padahal keurgensinya di luar itu tidak ada. Dan dia tidak pamit kepada istrinya, dia diam-diam ambil kunci. Nah, itu janganlah sampai seperti itu, karena istri itu adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Lalu kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi adalah suami wajib memberitahu istri saat akan pergi kecuali dalam kondisi darurat. Satu. Kedua, pergi tanpa pamit termasuk sikap yang tidak boleh dan bisa dianggap nusuz, pembangkangan suami jika dilakukan terus menerus. Pergi aja nongkrong dia di kafe, nggak peduli dia sama istrinya, apakah istrinya makan, dia makan dengan temannya di kafe enak, istrinya masih menunggu di sana ditelentari. Lalu terakhir adalah komunikasi yang jujur dan sopan, supaya setiap keluar dari rumah jangan diminta video call. Nah itu jangan, ya video call dulu gitu, karena istrinya nggak yakin di mana posisinya, ya kan itu. Terima kasih, semoga kita semua berpamitan kepada istri kita. Ya mau lanjut ini. Ya silakan. Banyak kan salah satunya begini. Kan suami kan wajib tadi memberitahu istri kalau suaminya mau kemana, sekalipun itu ke warung misal gitu ya.
Kalau seandainya suami kayak tadi tidak peduli, mau kemana aja dia terserah, nggak kasih tahu ke istri gitu. Bolehkah seorang istri memarahi suami untuk hal ini? Ya, boleh bertanya. Bertanya saja. Tapi boleh bertanya dari mana bang? Dari mana kok malam-malam begitu? Kalau marah mengangkat suara terhadap suami tidak boleh. Jaga adab dan etika terhadap suami. Kalau banting piring ya itu helikopter dan apa semua melayang di rumah itu nggak boleh, itu dosa. Jadi ada dua sisi di sini Mbak Airin dan sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hak istri itu tahu kemana suami itu hak istri. Ini yang penting. Kedua, jangan rusak ibadah kita sebagai istri dengan kita membentak dan tidak beradab kepada suami. Ini dua hal yang berbeda. Jadi gara-gara suami umpamanya pergi, hak dia sebagai istri melawan kepada suami, itulah yang terjadi akhirnya bentrok rumah tangga. Kalau hak dia, kalau baik-baik kita suami ini, kalau baik-baik bang, kemana, dipijitin, di apa, itu kan, itu jujur loh suami. Maka sering saya sampaikan di tema-tema sebelumnya, sering kita sampaikan rumahku adalah surgaku. Orang yang tidak betah di dalam rumah berarti itu neraka, bukan surga. Kenapa? Karena itu sirene bunyi terus di rumah. Jadi itulah yang tidak kalau nanti ini kadang istri ini seperti ini ya, yang sanggup pun dia kerjakan. Kalau ada suami itu datang nggak sanggup semua itu, semuanya caper gitu, caper. Ini jadi ada hal-hal ya jagalah kita ada hal-hal ya itu yang harus kita jaga agar suami kita itu betah di rumah. Tapi kan kadang-kadang istri pengen manja kalau ada suaminya. Iya, memang boleh. Tapi terlalu gitu. Kalau ada suaminya dia nggak bisa angkat galon. Iya, nggak bisa ngangkat galon gitu. Insyaallah. Iya. Ayo kita ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih, Mbak. Ya. Kita memberi waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dari hamba Allah tinggal di Losung Batu. Iya, silakan hamba Allah. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana jika sudah ditalak 3 karena emosi, lalu dia ingin rujuk lagi, apakah sah talak 3 itu karena emosi dan bagaimana rujuknya? Iya, terima kasih dari hamba Allah di Losung Batu ya. Jadi ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan talak itu tidak jatuh karena dilakukan dalam keadaan marah, tapi ada juga ulama berpendapat bahwa talak itu jatuh. Jadi kalau kita ikut pendapat yang menganggap bahwa talak itu jatuh, maka ini musibah. Jadi makanya wahai para suami, jangan mudah untuk mengatakan kata-kata cerai atau talak, apalagi itu sampai misalnya sudah pada talak 3. Karena ketika terjadi penyesalan nantinya, maka kalau suami ingin menikahi istrinya kembali, maka seorang istri harus menikah dulu dengan orang lain. Kemudian kalau misalnya si suami itu menceraikan, barulah boleh dia menikah kembali dengan istrinya. Maka inilah sebagai aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan main-main dengan ucapan cerai ini bagi seorang suami, ya kan. Kalau kita lagi marah, lagi merasa jengkel, lagi benci kepada istri, maka boleh kita mendinginkan suasana dulu, mendinginkan suasana hati dan pikiran. Mungkin kita menjauh sejenak, merenung sejenak, agar tidak terjadi hal-hal yang bisa membuat kita menjadi orang yang rugi dan merasa menyesal seumur hidup. Nah, oleh karena itu alangkah rugi besar ya, alangkah penyesalan besar yang seorang suami misalnya mengucapkan kata-kata talak 3 kepada istrinya, yang itu berarti mereka tidak boleh lagi bersama kecuali nanti setelah istri itu menikah kembali kemudian diceraikan oleh suaminya. Tetapi ini kan jarang akan terjadi seperti itu, walaupun mungkin memang ada ya, tapi hanya mungkin kasus 1-2. Oleh karena itu wahai para suami, berhati-hatilah dalam mengucapkan kata talak, karena ini sesuatu yang walaupun boleh tetapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Mbak Iri. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Saria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dari hamba Allah di Pargarutan.
Saat kalau suami meninggalkan istri 3 bulan bisa mengajukan cerai. Bagaimana jika istri yang meninggalkan suami? Apakah juga bisa jatuh talak? Ya, terima kasih. Perbedaan dasar antara suami dan istri dalam perceraian. Suami memiliki hak langsung talak seperti yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa hak prioritas memberikan talak itu hanya suami. Kenapa? Ini hikmah loh dari dalam Islam. Kenapa? Karena suami itu dia bersikap dari akal dan pikirannya. Sementara perempuan kalau dikasih dia talak, itu mungkin 10 kali sehari jatuh. Bisa jadi. Kenapa? Karena dia berpikir lewat perasaan, Iya. bukan logika, perasaan gitu. Makanya apapun kebaikan dari istri itu wajib diakui supaya dia senang. Kalau enggak dia merepet tuh. Terus istri tidak memiliki hak langsung. Lalu yang dimiliki istri itu apa? Khulu'. Khulu' gugat cerai dengan pengembalian mahar. Lalu fasakh. Kita fasah boleh, atau membatalkan nikah melalui pengadilan. Khulu' ini adalah gugat cerai, dan fasah itu membatalkan pernikahan lewat pengadilan. Nah itu, jika istri meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah, tidak boleh tidak harus jatuh talak. Itu istilahnya kalau kecuali suami yang membuat. Makanya saya sampaikan talak itu ada kategori-kategorinya. Ada talak soreh, dia menalak istrinya, kamu tak saya talak dirimu 1, 2, 3, udah pergi ke rumah. Atau talak muallak, talak yang berketentuan. Kalau kamu keluar dari pintu ini, jatuh talakmu. Maka dia keluar dari pintu jatuh talak. Jadi kalau lewat WhatsApp, kalau kamu telah membaca WhatsApp ini, maka jatuhlah talakmu. Lalu dia drop. Ini dia nggak kirim loh, tapi dia drop di handphonenya. Lalu istrinya, gimana bang, udah datang? Iya. Lalu istrinya buka handphonenya dan dia tahu dia buka itu. Ini kan katanya kalau kamu telah membaca, ini lalu dia jatuh talak. Padahal pun tidak di handphonenya. Tidak handphonenya, gitu, di derapnya itu, disimpannya, itu jatuh. Jadi makanya talak ini jangan main-main dengan talak. Jadi lalu apalagi proses hukum yang berlaku dalam hal ini apabila suami masa tunggu 3 bulan tadi itu pertanyaannya, suami yang meninggalkannya. Kalau suami yang meninggalkan kan bisa 3 bulan. 3 bulan. Kalau istri yang meninggalkan, jadi kalau istri yang meninggalkan itu kan kesepakatan sebenarnya. Meninggalkan karena apa dulu? Karena ini sekarang kan terjadi dengan pemerintah kita ataupun era globalisasi ini, di era abad ke-16 ini kan penyamaan gender. Banyak perempuan dan laki-laki bekerja, dan mereka itu berbeda profesi. Ada umpamanya istrinya sebagai guru PNS di kota A, yang berbeda. Itu dia atau istrinya mungkin diplomat, pergi ke luar negeri, atau dalam dia berprofesi sebagai asisten rumah tangga di luar negeri, seperti di kita ini di Malaysia. Dia bertahun-tahun nggak pulang karena kontrak itu 3 tahun atau 2 tahun. Bagaimana hukumnya? Itu yang pertama yang perlu kita bangun di sini adalah travel itu terjamin keselamatan. Ada dari sini ke Saudi dia terjamin keselamatan karena semua security bandara, check in dan keluar dari bandara semuanya aman. Nah ini kan perubahan situasi. Kalau ada kesepakatan dengan suami dalam hal ini, boleh saja asal keselamatannya terjamin dan hubungan komunikasi dulu dengan sekarang berbeda. Sekarang kita sampai di Mekah ataupun di Taiwan atau di mana aja, ya video call. Mau masak apapun jam saat itu bisa kita lihat. Hanya satu aja, rasa dan baunya aja yang kita dapat. Maka berubahnya hukum itu secara undang-undang fikih tidak berubah situasi, berubah hukum. Maka dari itu sahabat kis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah
umpamanya kalau istri itu meninggalkan suami, jatuh hak, jatuh talak, itu tergantung suaminya. Kesepakatannya, Iya, akadnya dulu ya. ke suaminya. Kalau memang kalau kamu satu kali kontrak ya, umpamanya 2 tahun. Kalau kamu tidak pulang maka jatuh talakmu, ya jatuh. Karena hak, makanya kita singgung tadi yang pertama, hak prioritas memberikan talak itu adalah suami, bukan istri. Kalau kesepakatan mereka, dia izin dan dia safety secara security, secara kesehatan, istrinya ini terjamin dan insya Allah di sana aman, itu secara fikih kontemporer mayoritas ulama modern mengatakan itu boleh. Karena berubah situasi hukum sekarang ini. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya Bang Cepis dipanjangkan. Ya, silakan Bang Cepis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Iya. apakah maksudnya Ustaz jika seorang wanita masuk neraka maka ia akan turut menyeret bersamanya 4 orang, yaitu ayahnya, suaminya, saudara laki-lakinya dan anaknya? Mohon penjelasan. Ya, terima kasih Bang Cepis yang telah memberikan pertanyaan yang amat luar biasa. Jadi apa maksud daripada seorang istri apabila dia seorang wanita apabila dia masuk neraka maka bisa jadi yang menyeret turut serta 4 orang bersama, itu ayahnya, suaminya, saudara laki-lakinya dan anaknya. Mohon penjelasan. Jadi Bang Cepis ini seorang wanita itu kan kalau dia sebelum menikah maka dia tanggung jawabnya, amanahnya ada pada orang tuanya. Kalau ada orang tua yang kemudian anaknya berdosa karena dia lalai dalam mendidik anaknya, maka anak ini kelak akan menuntutnya di hari akhirat kelak. Inilah maksudnya. Jadi orang tua bertanggung jawab mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik agar anak-anak itu tidak kelak menuntutnya di hari akhirat karena diabaikan, tidak memberikan nama yang baik, tidak memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anaknya. Oleh karena itu bukan hanya hari ini ada anak durhaka, tetapi juga ada orang tua yang durhaka. Orang tua durhaka itu adalah orang tua yang tidak memberikan nama yang baik bagi anaknya, tidak mencarikan calon ibu yang baik bagi anak-anaknya, juga tidak mendidik anaknya dengan ilmu-ilmu agama, mengenalkan ketauhidan sebagaimana tadi kata Tuan Guru kita di awal. Maka anak yang tidak dididik oleh orang tua dengan baik, maka ini bisa menyeretnya nanti masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang wanita, yaitu wanita ini juga akan bisa menyeret seorang suami ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala apabila suami gagal dalam mendidik istrinya di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, wahai para suami, itulah kenapa Rasulullah SAW berwasiat kepada kita rumah tangga, fattaqullaha fin nisaikum, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian merasa takut. Fa in akhastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furudahunna bi kalimatillah, karena wanita istri kalian itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan kalian telah menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, suami punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepemimpinan suami dalam rumah tangga akan ditanya dan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kalau suami gagal dalam mendidik istrinya menjadi istri yang soleha, maka kelak istri ini, wanita ini akan menyeret seorang suami ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang berikutnya, kalau tidak ada ayah, tidak ada suami, maka tanggung jawab mana itu beralih kepada saudara laki-lakinya. Maka saudara laki-laki itu punya tanggung jawab untuk mengingatkan saudarinya yang perempuan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang saudara yang membiarkan saudarinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia punya kewajiban untuk mengingatkan, maka ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kelak bisa menyeretnya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaranya juga selain daripada ayah, selain daripada suami, maka saudara juga wajib mengingatkan seorang wanita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, seorang anak apabila tidak ada suami, tidak ada ayah, suami, kemudian saudara laki-laki, maka amanah seorang wanita ini beralih kepada seorang anak sebagai wali di dalam Islam. Maka keempat orang ini termasuk sebagai wali di dalam Islam. Maka anaklah yang bertanggung jawab untuk kepada saudarinya atau kepada anaklah yang bertanggung jawab kepada ibundanya. Maka
seorang anak mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan ibunya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila sudah ayah meninggal, suami meninggal, saudara laki-laki pun tidak ada, maka yang menjadi walinya adalah anak yang laki-laki. Maka anak laki-laki kalau melihat ibunya bermaksiat kemudian dia tidak melarang, maka anak laki-laki ini kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan amanah, akan tanggung jawab yang telah Allah berikan kepada dia. Demikian penjelasan kami kepada Bang Cebis. Baik, yang terakhir ya Ustaz, dari Mary di Sibangtua. Pertanyaannya di luar tema ya Ustaz ya. Bagaimana hukumnya jika mertua atau orang tua yang menyuruh bercerai? Ya, terima kasih. Mertua dan orang tua menyuruh cerai, dalam hal ini tidak ada hak mereka untuk memberikan cerai dan menyuruh cerai, kecuali ada penzoliman di antara satu sama lain. Maksudnya di sini adalah orang tua atau mertua tidak berhak memaksa cerai. Tidak ada hak bagi mereka, dalilnya, dan janganlah kamu menyusahkan mereka istri atau menyempitkan hati mereka agar kamu dapat menceraikan mereka. Ini di surah At-Talaq ayat 6. Talak adalah hak suami dan khulu adalah hak istri. Ini adalah pendapat yang di kalangan ulama. Solusinya yang pertama dan kedua, tidak ada hak bagi mereka yang memaksa, dan itu hukumnya sekiranya talak pun itu tidak sah talaknya. Karena hukum talak yang secara paksa tidak sah secara Islam. Hadis Rasulullah SAW, sungguhnya Allah memaafkan umatku karena kekeliruan, lupa dan apa yang dipaksakan atasnya. Maka pernikahan juga begitu, ditanya apakah di pernikahan ini pernikahan paksa atau tidak. Talak kalau dipaksa oleh unsur seseorang, tapi mereka baik-baik aja sebagai suami dan istri, cuma karena mungkin menantunya ini agak pelit, gitu. Nah itu dia nggak mau lagi, udah ceraikan gitu, nggak boleh gitu. Solusinya wahai sahabat KIS yang dirahmati Allah, pertama berdialog dengan baik. Berdialoglah dengan mertua, berdialog dengan menantu. Janganlah sekali-kali semua solusi dalam keluarga itu talak dan perceraian. Kedua, libatkan ulama, libatkan tokoh masyarakat. Seperti di kita di sini ada Dalian Natogu, Tolung, ada anak boru Kahang Kimora, ada juga pemuka adat, ada tokoh ulama dan lain-lain. Kedua, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Jangan kita berdurhaka kepada orang tua gara-gara kita disuruh cerai dan lain-lain. Jadi kesimpulannya sahabat KIS yang dirahmati Allah, orang tua atau mertua tidak berhak memaksa cerai. Dua, talak atau cerai yang dipaksa tidak sah. Jika ada konflik, selesaikan dengan musyawarah, muasyarah bil ma'ruf, karena pernikahan itu adalah mitsaqon ghaliza, janji suci yang diikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita tetap dalam rukun, damai dan jauh daripada pertikaian. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat KIS, walaupun waktu sudah lewat ya, tapi alhamdulillah terjawab kali ini. Ya, baik sahabat KIS, langsung saja kita dengarkan ya tausiah penutup dari Ustaz kita sore hari ini. Singkat saja. Ya, terima kasih Mbak Irin. Izin Ustaz pertama, silakan, Ustaz. Sebagai closing statement kita sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu rumah tangga yang bertakwa. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada semua pendengar yang telah setia dan memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai closing statement dari saya, bahwasanya rumah tangga yang bertakwa itu insya Allah akan kita gapai selama kita dekat dengan Allah, selama kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Maha melihat, yakin Allah Maha pengasih, Maha penyayang. Kemudian kita mewariskan ketakwaan itu sebagaimana Nabi Ibrahim tadi mewariskan ketakwaan kepada anak keturunannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tirulah kedua pribadi ini sebagai rumah tangga yang bertakwa, yang mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selalu kita doakan di dalam setiap sholat kita dengan membacakan salawat kepada kedua keluarga yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu, marilah isi keluarga kita dengan iman dan takwa. Mudah-mudahan keluarga kita memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian Mbak Irin dari saya. Mungkin tambahan dari kita. Ya, terima kasih. Rumah tangga yang sukses dalam mewariskan iman dan ketakwaan adalah satu keluarga yang menjadikan Allah sebagai prioritas utama. Jadikanlah Allah itu sebagai pengingat kita. Semoga
kita semua eling dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang tua yang menjadi teladan dalam kebaikan. Wahai para ayah, wahai para bunda, jadikanlah diri Anda pola kebaikan di dalam rumah tangga agar kedamaian dan mewariskan kebaikan kepada anak dan keturunan kita. Lingkungan yang mendukung tumbuh nilai-nilai Islam, cari pergaulan yang baik, jangan jadikan anak-anak kita itu bergaul dengan bebas, dan berikanlah lingkungan yang islami, dan berikan sahabat-sahabatnya yang mendukung kepada masa depannya agar anak kita ini menjadi orang yang bertakwa. Terakhir adalah pendidikan yang seimbang antara ilmu, amal, dan akhlak. Ilmu saja kita berikan kepada anak kita tanpa amal tidak akan sempurna, dan ilmu dan amal juga kita lakukan, itu dia akan egois. Dia berilmu tapi dia sombong, dia beramal seakan-akan dia ahli sorga, tapi yang dikunci di sini adalah etika dan akhlak. Kalau dia berilmu dan beramal dan beretika, hablum minan nasnya dia terbangun, hablum minallahnya juga terbangun, maka jadilah kita insya Allah bahagia di dunia, begitu juga nanti di akhirat. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Amin. Manfaat untuk kami. Amin. Dan manfaat untuk sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Dan terakhir, saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Dar Ibnu Ar-Riza mengingatkan sahabat KIS dimanapun Anda berada, kita terus masih membuka pendaftaran baru untuk tahun 2025-2026. Maka dari itu, kepada ayah dan bunda yang ingin mendaftarkan anak-anaknya, cucunya dan keluarganya ke Pondok Pesantren Dar Ibnu Ar-Riza di Pargarutan Jaya, dan kami insya Allah akan menerimanya dengan lapang dada. Terlebih khusus bagi anak yatim, gratis dan tidak berbayar. Wabillahi taufiq wabillahi hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guys, demikian ya untuk program Obat Hati edisi hari ini 24 Mei 2025. Sahabat guys, terima kasih banyak kepada Al-Ustaz kita yang sudah menyempatkan untuk hadir di sore hari ini. Juga sahabat guys, jangan lupa dengarkan Obat Hati setiap hari Sabtu pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu minggu depan sahabat guys. Saya Airin akan juga sahabat guys mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sahabat, mohon maaf untuk segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.